Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik kucing dengan alur Tirta. Perkenalkan, saya sendiri Wipik, CGP Angkatan 8 dari SDN 1 Argasari, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian rekan saya Dewi Sumarinur Kamal dari TKPGRI Sukadana, Kabupaten Tasikmalaya. Meli Marcelina Ramelan dari SDN 4 Argasari, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wipik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Bapak hari ini akan melaksanakan coaching ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, begini ya, Pak. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Pak, pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coachingnya ya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Silakan Pak, mohon dijelaskan. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang berikutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi, Pak? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, bagus sekali ya Pak. Nah, demikian ya Pak observasi kali ini. Nah, sekarang silahkan Bapak melakukan coachingnya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak, sehat walafiat. Maaf nih Pak mengganggu waktunya sebentar. Boleh gak saya ngobrol sedikit aja sama Bapak gitu, minta waktunya? Boleh banget Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu obrolkan hari ini? Begini Pak, sebenarnya saya ingin sharing terkait penanganan anak yang hiperaktif ya Pak ya. Kebetulan di kelas saya ada salah satu anak yang memang perilakunya itu super sekali gitu ya, terutama dalam segi emosionalnya gitu. Jadi dia itu memang sulit dikendalikan emosinya, kemudian dia selalu mengganggu teman-temannya gitu Pak, dan cenderung dia itu bersikap temperamen seperti itu Pak. Oh begitu ya. Jadi di kelas Ibu ada anak yang hiperaktif dan belum dapat mengendalikan emosinya. Kalau boleh tahu apa yang Ibu khawatirkan?
Benar sekali Pak, itu sangat membuat saya khawatir. Yang menjadi kekhawatiran saya itu takutnya dengan perilaku anak tersebut akan memberikan sesuatu yang fatal terhadap teman-teman yang lain itu ya. Karena kan begini Pak, biasanya kalau dia merasa terganggu ataupun merasa tidak dituruti keinginannya itu segera, maka dia akan melampiaskan emosinya itu dengan segera begitu Pak, dengan berontak, dengan menendang, kadang juga memukul begitu Pak. Nah itu yang menjadi salah satu kekhawatiran saya. Memang sangat berbahaya ya Bu kalau seperti itu kejadiannya. Lalu apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Saya berharap bahwa anak tersebut menjadi lebih baik emosinya Bapak, lebih bisa menstabilkan, lebih bisa mengontrol dan mengendalikan emosinya begitu Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil agar anak tersebut bisa mengendalikan emosinya? Saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan, terutama mungkin untuk melihat karakternya ya Pak ya, untuk memahami karakter dan juga untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Iya, bagus Bu. Apa strategi Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Pertama, mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua ya Pak ya, terkait kebiasaan baik dia yang sering dilakukan di rumah, yang mungkin membuat dia merasa nyaman dan tenang gitu. Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara individu terhadap anak tersebut agar saya lebih memahami itu tadi Pak, karakternya, kebiasaannya mungkin ya, kemudian kebutuhannya belajar di kelas itu seperti apa begitu. Juga bisa dengan melakukan komunikasi secara aktif, kemudian bisa dicontohkan dengan keteladanan dari teman-temannya supaya dia mempunyai motivasi begitu Pak. Ya, bagus Bu. Apa yang dilakukan oleh Ibu, strategi yang dilakukan oleh Ibu itu bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Insya Allah sesegera mungkin saya lakukan Pak. Besok di kelas saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada guru pendamping saya, terutama dalam mengkondisikan kelas ya Pak ya, karena kan di kelas saya juga cukup banyak anak-anaknya. Jadi sementara saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, melakukan pembimbingan, guru pendamping saya bisa memegang anak-anak yang lain. Jadi semuanya dapat terbimbing gitu Pak secara merata, begitu Pak. Betul, bagus. Bagaimana tindak lanjut dari sesi ini? Untuk kedepannya, jika pendekatan ini efektif dilakukan ya Pak ya, saya akan melakukan pendekatan ini lebih intensif lagi. Kemudian saya akan melihat progres perkembangan dari perubahan perilaku anak tersebut dengan selalu memberikan motivasi atau inspirasi dan juga memberikan motivasi mungkin ya, kekuatan kepada anak tersebut dari setiap perubahan perilaku yang dia tunjukkan baik kepada teman-temannya atau kepada gurunya gitu, supaya menjadi sebuah kekuatan untuk dia mau merubah perilakunya atas kesadarannya sendiri begitu. Betul Bu, saya sangat mendukung sekali hal tersebut karena perkembangan sosial emosional yang baik merupakan salah satu hal yang penting yang diterapkan sebagai dasar perilaku anak selanjutnya, dan hal itu harus ditanamkan sejak dini dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Benar sekali Pak. Menurut saya juga bahwa kita
sebagai pendidik juga sebagai orang tua harus ikut berperan ya Pak ya, karena menjadi tanggung jawab kita dalam membentuk karakter anak yang mempunyai akhlak yang mulia ya, karena anak-anak kan yang menjadi generasi penerus bangsa yang tentunya ingin mereka itu lebih berkualitas begitu ya Pak ya. Tepat sekali, Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah masih ada kekhawatiran? Alhamdulillah Bapak, atas bimbingan dan pencerahan dari Bapak, saya menjadi lebih terbuka gitu, terutama dalam mendapatkan solusi dari permasalahan ini, dan ini sedikitnya sangat menghilangkan kekhawatiran saya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan begitu Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi orang tua yang mampu membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, terima kasih sekali lagi atas segala waktunya, segala pencerahannya. Semoga membawa kebermanfaatan bagi saya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wipik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Bapak tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Dewi ya? Ya, betul Bu. Sudah. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, bagus sekali. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik. Di coaching ini saya sudah menerapkan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusinya. Baik, bagus sekali Pak Wipik. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Pak Wipik dengan Bu Dewi sudah sangat baik sekali, berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Dewi juga selaku Puci sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bapak, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan ya. Dan juga coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Jadi apa yang akan dilakukan gitu Pak? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi bagaimana proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Bagus sekali ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, mungkin demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Hari ini Ibu mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Iya, baiklah Bu Meli. Sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, pada coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian itu. Apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum? Ya. Kemudian
bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot terhadap Koci dan bagaimana juga Koci menanggapi pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu ya Bu ya. Ya Bu, silahkan. Yang pertama, ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baiklah. Yang ketiga ya Bu ya, pertanyaannya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya Indikator ini yang seperti apa? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Ya, baiklah Bu. Demikian mungkin proses observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Bapak Wifik. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga lancar. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Iya, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya ingin ngobrol sebentar sama Ibu nih. Boleh Bu? Ada apa nih Pak Wipik, tumben banget. Oh iya, boleh. Kira-kira apa ya yang mau Bapak obrolkan hari ini? Begini Bu, sebenarnya saya ingin sharing terkait penanganan anak yang hiperaktif di kelas saya. Ada salah satu anak yang memang terasa sulit diatasi dan dikendalikan emosinya. Dia selalu mengganggu teman-temannya dan temperamen. Hal itu membuat saya khawatir. Oh begitu ya. Jadi di kelas Bapak ini ada anak yang hiperaktif dan belum dapat mengendalikan emosinya ya Pak ya? Kalau boleh tahu apa yang Bapak khawatirkan? Iya, saya khawatir Bu akan terjadi sesuatu yang fatal pada anak yang lain atas perilakunya. Karena jika anak tersebut terganggu atau keinginannya tidak segera dituruti, emosinya langsung muncul, melampiaskannya dengan berontak, menendang, atau memukul orang lain. Aduh, itu sangat berbahaya sekali ya Pak ya, kalau emang seperti itu kejadiannya. Nah, lalu apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya, saya ingin agar anak didik saya tersebut bisa lebih mengontrol dan mengendalikan emosinya dengan baik. Karena bagi saya, pendidikan sosial emosional sangat penting ditanamkan sejak dini yang akan menjadi pondasi dalam berperilaku. Dan saya ingin menggali kesadaran itu pada diri anak. Nah iya begitu ya Pak. Kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil agar anak tersebut bisa mengendalikan emosinya? Maksudnya tindakan apa gitu yang bisa Bapak ambil untuk mengendalikan emosinya? Saya akan mencoba melakukan pendekatan agar lebih memahami karakter dan kebutuhan belajarnya. Nah, strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mewujudkan hal tersebut? Iya, pertama mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya terkait pembiasaan baik yang biasa anak lakukan dan membuat perasaannya nyaman. Kemudian saya akan lebih memberikan waktu dalam melakukan pendekatan individu untuk lebih mengenal karakter anak, membimbingnya
dan Ya. memberikan ruang atau pijakan kegiatan yang ia sukai, mengajak berkomunikasi dan bercerita yang mengandung pesan moral dan keteladanan dari teman-temannya. Iya. Nah, kapan itu Bapak akan mulai melakukannya? Nah, insya Allah mulai besok saya akan coba lakukan di kelas dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Barangkali ada teman Bapak atau rekan sejawat yang dapat membantunya, Pak? Ya baik, saya akan berkolaborasi dengan guru pendamping untuk mengkondisikan anak dalam berbagai peran di kelas, agar semua anak dapat terbimbing dengan baik. Ya, bagus Pak. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi obrolan kita kali ini, Pak? Ya, saya akan tetap berusaha melakukan pendekatan yang intensif terhadap anak tersebut dan mencatat progres perkembangannya setiap waktu dan memberi apresiasi atas setiap perubahan perilaku yang ditunjukkan anak tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki dirinya. Betul ya Pak ya, saya sangat mendukung sekali hal tersebut karena perkembangan sosial emosional yang baik merupakan salah satu hal yang penting diterapkan sebagai dasar perilaku anak selanjutnya. Dan hal itu harus ditanamkan sejak dini dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik itu Pak. Ya, benar Bu, sebagai orang tua dan pendidik harus berperan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita semua dalam membentuk anak berkarakter akhlak mulia. Karena anak-anaklah nanti yang akan menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Ya, tepat sekali Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah bercerita atau mencurahkan permasalahannya? Apakah masih ada yang mengganjal gitu? Apakah masih ada kekhawatiran? Ya, alhamdulillah atas bimbingan dan pencerahan dari Ibu, saya Ya. menjadi lebih terbuka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini dan sekaligus menghilangkan kekhawatiran saya. Ya, alhamdulillah ya Pak. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang mampu membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bu, Ya. mungkin hanya itu saya permisi. Terima kasih atas segala bimbingan dan waktunya. Mudah-mudahan percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching sama Pak Wifik ya Bu? Iya Bu, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih sama Ibu. Oh iya Bu, Yang silakan. pertama, ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini ya Bu, di coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci dalam menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Meli, menurut saya sebagai coach, tadi Bu Meli sudah berjalan dengan baik Ya. dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi juga Bu Meli sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Wifik ya, sehingga Pak Wifik dapat menemukan solusi dari permasalahannya juga. Ya. Dan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu sebelum penutupan, Ya. yaitu kompetensi lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi.
Alhamdulillah, Bu Meli, semoga ke depannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, Nah Bu, demikian proses observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima amin. kasih atas segala waktunya. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Nah, Bu Dewi, sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Baik, pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh ya Bu, demikian mungkin observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Meli ya. Terima kasih Bu Ya, atas Pak, waktunya. Silahkan Ibu sekarang melakukan coaching dengan Ibu Meli. Ya, terima kasih juga Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Meli, apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bu Mel, hari ini kita mau ngobrol katanya. Iya. Kita punya waktu nih sebentar sekitar 10-15 menit. Kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa kan? Oh iya Bu, tidak apa-apa. Oke, Bu Meli, Ya. saya tuh mau bertanya sama Ibu. Saya perhatikan belakangan ini Ibu kok kelihatannya kurang semangat gitu. Kenapa sih Ibu? Iya nih Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang sedang saya alami saat ini Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia membantu. Iya, jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Gini loh Bu, saya itu masih bingung mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi Ibu merasa bingung. Kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya suka bertanya-tanya dalam diri saya sendiri Bu. Oh begitu. Mm-mm. Apa yang Ibu tanyakan dalam hati Ibu? Gini Bu, akhir-akhir ini saya lihat ada beberapa guru yang sering terlambat datang ke sekolah Bu. Oh begitu. Iya. Jadi teman Ibu, rekan Ibu Mm-mm. itu sering datang terlambat ke sekolah ya Bu. Iya. Nah menurut Nah. Ibu bagaimana?
Karena hal itulah saya merasa bingung dengan mereka, Bu. Saya yang jauh dari sekolah saja masih bisa datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, mereka yang dekat kok malah terlihat santai-santai saja gitu, Bu, kalau ke sekolah. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi apa nih yang Ibu ingin hasilkan dari pertemuan kita kali ini? Saya ingin mendapat solusi, Bu. Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar semua warga sekolah dapat hadir tepat waktu. Menurut Bu Meli nih, solusi yang tepat yang Ibu pikirkan seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, yang paling penting itu yang pertama adalah kuatkan tekad dalam diri kita. Nah, kita harus ingat bahwa kita itu seorang pendidik yang profesional. Kita itu adalah sebagai tauladan bagi siswa-siswi di sekolah. Bahkan ada satu cara mungkin yang bisa digunakan, yaitu kesepakatan waktu datang ke sekolah, Bu. Betul sekali Ibu. Kita memang sebagai pendidik harus memberikan teladan ya Bu ya, Ya. terutama kepada peserta didik kita. Dan ini juga suatu hal yang memang harus diterapkan pada rekan-rekan guru sebagai pendidik yang profesional. Dan itu sangat sulit ya Bu ya, memang untuk melakukan pendekatan. Dan tadi solusi dari Ibu itu membuat kesepakatan sekolah ya Bu ya. Itu sangat baik sekali Bu. Nah, seperti apa strategi yang akan Ibu terapkan dalam melaksanakan kesepakatan sekolah ini, Bu? Mungkin caranya yaitu cara yang bisa digunakan adalah kesepakatan waktu datang ke sekolah, Bu. Jadi saya bersama guru yang lain itu membuat kesepakatan. Nah, kita harus jam berapa nih datang ke sekolah. Nah, jangan sampai waktu masuk sekolah jam 7.30 kita juga datang jam 7.30. Berarti kan kita harus mempunyai kesepakatan bersama. Nah, sebelum jam itu kita harus datang lebih awal. Mungkin seperti itu, Bu ya. Iya, itu bagus Bu. Nah, selanjutnya kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi ini, Bu? Iya Bu, saya akan segera mengadakan tindak lanjut dari hal tersebut, membicarakan dan akan berusaha mengatur waktu untuk diterapkan secara bersama-sama. Ya, bagus sekali Ibu ya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin bertanggung jawab ya Bu ya, agar segala apa yang kita hadapi. Situasi Ibu yang sekarang ini memang cukup sulit ya Bu ya, karena tidak mudah untuk merubah pemikiran dan mindset seseorang ya yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi jika kita bisa memanage waktu dengan baik dan mau mengkomunikasikan dengan rekan guru yang lain, insya Allah mungkin mereka akan lebih memahaminya ya Bu ya. Nah, Bu, semoga saja ya Ibu. Ya, Ibu, terima kasih sekali ya atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mudah-mudahan yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan bagi sekolah kami ya Bu ya. Baik Ibu, semangat Ibu untuk melakukan perubahan. Saya tunggu lagi nanti kabarnya. Oke. Setelah melakukan rencana aksi ini, insya Allah Ibu pasti bisa. Hebatlah Ibu ya, semangat. Ya, semangat Ibu. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu Meli, terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Wifi. Iya, Ibu Dewi tadi sudah melaksanakan kegiatan kucing ya dengan Ibu Meli. Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, pada kegiatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah berusaha menerapkan
alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Bu Meli, dan juga tanggung jawab apa yang akan dilakukan selanjutnya atas tindakannya tersebut. Nah, sehingga dengan melakukan alur tersebut, saya sebagai coach insya Allah bisa menggali mungkin ya coachi dalam menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya itu Pak. Oke, Bu Dewi, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi antara Ibu dengan Bu Meli sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Dewi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Meli. Sehingga Bu Meli bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang mungkin ingin saya lebih tingkatkan lagi yaitu lebih memahami alur tirta ya Pak ya, terutama dalam mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa menggali lagi bagaimana si coachi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Iya Bu, bagus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Iya. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.